keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, coba perhatikan gambar. Gambar ini adalah gambar burung cendrawasih. Tulis paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih di atas. Misalkan saja 1. Dari mana asal burung cendrawasih? 2. Mengapa keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam? 3. Mengapa burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga? 4. Di mana habitat asli burung cendrawasih? Nah, itu hanya contoh pertanyaan ya. Kalian bisa membuat pertanyaan kalian sendiri. Berikanlah pertanyaan tersebut kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Diskusikanlah jawabannya. Untuk melengkapi jawabanmu, bacalah teks berikut. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah. Lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Burung cendrawasih yang memiliki warna bulu indah menjadi maskot Papua. Keberadaan burung cendrawasih semakin lama semakin terancam akibat perburuan liar dan perusakan habitat. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Tidak merusak habitat dan tidak memburu. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Perilaku manusia yang buruk menjadi faktor langkanya burung cendrawasih. Harga bulunya yang mahal membuat manusia-manusia tidak bertanggung jawab memburu burung cendrawasih untuk dijual. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Perilaku tersebut tidak boleh dicontoh. Sesama makhluk hidup, manusia seharusnya melindungi keberadaan burung cendrawasih, bukan malah memburunya untuk dijual. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih melalui gambar atau foto. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Semua manusia harus memiliki kesadaran bahwa keberadaan burung cendrawasih sudah langka. Memberi hukuman maksimal kepada pelaku pemburu burung cendrawasih.
Pilihlah hewan yang paling menarik buatmu, lalu buatlah daftar pertanyaan. Daftarmu harus memuat tempat tinggal hewan, bisa di dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai. Manfaat hewan tersebut, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam, kemudian ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Diskusikanlah daftar pertanyaanmu dengan gurumu. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari, dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk pelestarian tanaman tersebut. Bersama temanmu, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Kelestarian tanaman akan terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. 2. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Tidak menangkap kupu-kupu hanya untuk hiasan. 3. Di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah, atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga. Nah, kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang nama hewan dan ciri-ciri khususnya, habitat hewan, pantai, dataran rendah atau dataran tinggi, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka, jika hewan pilihanmu adalah hewan langka ya. Kemudian ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan, dan kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu, dan kemudian dipajang di sekitar sekolah, sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Selamat bekerja!